lagi Sobat DHP dengan saya di sini sendirian di podcast Tikas Dharma Husada Bandung. Hari ini sedih banget nih, partner idaman gitu ya. Setelah lama malang melintang kita hari ini Tehnia lagi berhalangan hadir karena kurang sehat katanya. Tapi kita doain lah Tehnia sekarang cepat sembuh, cepat fit kembali. Nah hari ini kita spesial banget. Dan istimewa banget karena hari ini saya kedatangan bintang tamu yang kita akan bahas isu yang sangat sensitif hari ini yang akhir-akhir ini banyak kejadian sekali. Artis mungkin juga saya yakin banyak teman-teman juga di luar yang ngalamin mungkin fase-fase seperti ini. Hari ini kita akan kedatangan tamu istimewa Teh Kinan. Nah, Teh Kinan ini merupakan salah satu mahasiswa DHP. Kita kenalan dulu nih. Silahkan kenalan. Ya, namanya. Perkenalkan, nama saya Kinanti Dwi Handayani dari Prodi Sarjana Keperawatan. Semester? Udah semester 7. 7 sekarang. Ya. Jadi kalau sesuai jadwal itu berarti lulus tahun depan. Iya, Pak. Jadi mau siap-siap lagi nyusun. Ya. Oke. Apa sih istimewanya? Nah, ini jadi Teh Kinan ini salah satu penyintas mungkin ya bahasanya, kalau yang saya pahami seperti itulah kurang lebih. Jadi Teh Kinan ini pernah mengalami masa-masa di mana mencari jati diri, kemudian merasa dikucilkan, merasa tidak dianggap, merasa tak berarti. Kalau bahasa yang saya dapat ya ada mental illness, atau yang kita sederhanakan bahasanya biar lebih menarik itu adalah depresi ya. Jadi depresi itu kita akan kupas tuntas gitu lah ya. Nih Teh Kinan ini saya dapat data yang akurat, kemudian kita sempat ngobrol ya. Dan akhirnya kita sepakat kita up ke permukaan ya, untuk share dengan teman-teman gitu kan. Jadi kenapa sih Teh Kinan berani sekarang nih membuka kartu sendiri ya, membuka identitas? Niatnya satu, jangan sampai kejadian yang terjadi Teh Kinan ini terjadi pada teman-teman sobat-sobat DHP nih yang lagi nonton sekarang. Jadi kamu kalau dapat situasi kayak gini, cepet deh cari pertolongan ya gitu kan. Yeah. Jangan sampai ini berlarut-larut gitu kan. Nah sekarang saya ingin tanya dulu nih. Menurut Teh Kinan, depresi itu apa sih gitu kan? Ya. Depresi itu emang susah ya Pak buat dijelasinnya. Cuma mungkin lebih ke perasaan mati rasa aja gitu. Mati rasa? Iya. Oh jadi nangis nggak bisa, bahagia pun nggak bisa? Kalau bahagia bisa aja sih. Cuma lebih ke kalau sama teman-teman pasti malah up kita gitu, tapi kalau pas sendiri baru kita ngerasa paling sendirian gitu di dunia tuh, paling kayak gitu. Oke. Nih awal pertama kali ngerasa seperti itu kapan sih? Waktu SMA. Waktu SMA kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Saat itu paham nggak apa yang dirasakan? Enggak. Atau nganggapnya biasa-biasa? Biasa-biasa aja. Mungkin nanti juga berlalu. Tapi setelah itu malah terus? Malah terus-terusan. Oke. Nah, kapan sih persisnya tahu bahwa Kinan ini ngerasa, oh ternyata gue ini kategori depresi gitu kan, atau mental illness, kapan tuh? Itu sama waktu SMA juga. Jadi Kinan itu pernah 1 minggu atau 2 minggu nggak masuk kampus karena nggak masuk sekolah maksudnya. Nggak masuk sekolah karena sakit gitu sakit, kan. Oke. Sakit di bagian pencernaan gitu kan Pak. Jadi di rujuk juga ke Siloam karena emang udah nggak bisa makan segala macam. Akhirnya diperiksa, tapi kata dokternya nggak ada masalah apa-apa gitu. Terus dokternya nanya ke Kinan, kamu sering nangis gak malam-malam gitu sendirian? Nah, terus. Pas ditanya kayak gitu, Kinan nggak bisa jawab, cuma nangis doang gitu. Nah, akhirnya dari situ balik lagi, sering bolak-balik ke Siloam juga. Walaupun sebenarnya itu dokternya bukan psikolog gitu. Tapi dia ngeresepin obat gitu. Dokternya ngeresepin obat buat Kinan, obat antidepresan kayak gitu. Jadi di situ Kinan tahu bahwa Kinan depresi. Oke. Nah, kita coba dari awal nih gitu. Apa sih sebetulnya yang pengalaman Kinan ya? Iya. Yang menyebabkan Kinan seperti itu apa sih?
Kalau pribadi Kinan dari mungkin yang dialami ya dari keluarga. Dari keluarga. Ngerasa nggak dihargai atau seperti apa? Keluarga Kinan bisa dibilang gak harmonis gitu. Oh, nggak harmonis. Ya, Jadi Pak. konteks nggak harmonis itu kan luas lah. Kita nggak Ya. spesifik ke sana ya. Intinya memang Kinan ini anak keberapa? Kinan anak kedua dari 4 bersaudara. Anak kedua dari 4 bersaudara. Ya. Nah, ini mungkin buat teman-teman nih bisa menjadi pemahaman yang baru, pengetahuan yang baru. Kinan ngerasa dibandingkan, ngerasa tidak dianggap, atau merasa seperti apa sih? Mungkin karena tadi gak harmonis ya. Dari gak harmonis itu sebenarnya orang tua Kinan itu dari kecil sering berantem. Nah, di depan anak-anak gitu. Di depan anak-anak gitu, Pak. Jadi orang tua sering berantem di depan Kinan lah misalnya salah satunya gitu ya. Dan dari situ memberi apa efek? Iya, jadi takut. Iya, dari situ juga sampai sekarang sih suka masih takut dengar teriakan kayak gitu. Terus karena emang Kinan kan punya adik, jadi Kinan harus jaga adik-adik juga. Jadi maksudnya nggak bisa ngungkapin perasaan, mungkin dari situ gitu. Kalau adik-adik Kinan nggak ngalamin kayak Kinan sekarang? Mereka mampu mengaktualisasikan diri? Adik Kinan beda setahun sama Kinan. Kayaknya dia juga sama. Ngalamin juga. Wow. Kalau kakak? Kakak enggak kayaknya. Enggak? Ya, enggak. Cuman jadi Kinan kan sempet terapi juga ya? Iya. Sempet terapi. Kalau adik terapi juga? Enggak, belum. Tapi coba diajak ngobrol gimana? Iya, waktu kemarin juga sebenarnya Kinan baru tahu kemarin bahwa adik Kinan juga kayak gitu karena dia ngomong sendiri. Akhirnya Kinan juga coba ngobrol sama dia, ngajak dia ke psikolog juga gitu. Ya, untuk konsultasi cari solusi. Iya. Jadi nah, kalau kita lihat kan sekarang saya suka baca-baca berita nih gitu ya. Yang terbaru salah satu artis India yang memang katanya bunuh diri karena depresi katanya. Kemudian sebelumnya ada atlet Jepang keturunan Indonesia yang usianya baru 23 tahun, dia di puncak karir. Dia tiba-tiba bunuh diri karena nggak kuat dengan bullying para netizen gitu ya. Nah, apakah itu juga berpengaruh nggak ketika misalnya dibully habis gitu kan, tadi terus ngerasa nggak diterima di lingkungannya sama teman-temannya, mungkin diejek atau apa, itu bisa depresi nggak? Bisa depresi, tapi mental illness sendiri karena Kinan juga ngalamin, jadi Kinan juga belajar tentang mental illness. Banyak juga gitu jenisnya, Pak. Apa aja tuh yang Kinan tahu nih? Yang Kinan tahu pertama depresi. Ada ansietas juga. Ansietas itu kayak gimana sih? Ansietas tuh jadi perasaan cemas tapi berlebihan, Pak. Terus? Ansietas, terus ada juga bipolar di mana mood swing. Jadi hari ini bisa meledak, seneng banget, tiba-tiba sedih banget. Iya, bisa kayak gitu. Cepet banget gitu ya? Cepet banget buat berubah. Mood swing itu namanya? Iya. Itu ada bipolar, terus ada juga antisosial yang kayak gitu. Dia senangnya menyendiri. Jadi kalau Kinan itu sendiri kategorinya depresi sama ansietas. Kalau depresi itu tadi apa sih? Depresi itu lebih menarik diri dari orang lain. Jadi depresi itu juga banyak gejalanya juga. Kayak misalkan antisosial bisa masuk ke depresi, atau bisa juga kita depresi, kita juga bisa bipolar juga bisa. Gitu. Dan itu semua sebetulnya tadi yang katakan itu masuk dalam mental illness. Iya, dalam mental illness. Jadi depresi, bipolar, kemudian mood swing, terus apa lagi? Ada antisosial juga. Nah, kira-kira apa aja sih yang memang katakan bisa mengarah ke sana, yang gejala-gejala apa atau misal lingkungan seperti apa sih yang memang bisa mengakibatkan seperti itu tadi, mental illness, mood swing, atau misalnya tadi depresi, apa aja tuh? Dari lingkungan, faktor utama pasti dari lingkungan gitu. Merasa tidak dihargai. Bisa merasa tidak dihargai atau tidak didengarkan. Nah, sebenarnya yang udah di faktor utama kayaknya merasa tidak didengarkan deh, Pak. Nah, seperti itu. Soalnya keyakinan aja gitu, sering kan curhat ke orang lain, tapi pasti mereka kamu mah lebay kan, sering digituin. Nah, dari itu tuh ya udah gitu, daripada digituin mending gak usah cerita gitu kan. Jadi kita sering ngerasa kayak gitu. Tapi kan ada gitu. beberapa yang diaktualisasikan dalam tadi curhat di medsos, di wall. Iya. Bisa nggak ke sana? Bisa, cuma ya tergantung
Oke, orang-orangnya aja. Kalau Kinan dulu itu enggak. Jadi mendingan menutup diri aja. Menutup diri. Oke, jadi Kinan ini salah satu yang tadi saya bilang di awal, penyintas yang pernah ngalamin masa-masa kritis seperti itu, dan sekarang alhamdulillah dia move up gitu kan. Bisa dalam artian ini gue gitu kan. Nah, itulah kenapa Kinan ini berani hadir nih hari ini untuk sharing tentunya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, saya dapat kisi-kisinya nih gitu kan. Sekarang ada nggak faktor yang bisa menyebabkan itu bisa terulang kembali atau kambuh kembali, ada nggak? Ada banyak tuh. Kalau misalkan kalau Kinan sendiri kan tadi punya trauma, jadi denger teriak-teriakan gitu udah nggak bisa gitu. Terus karena yang namanya depresi pasti yang namanya coping kita tuh pasti udah rusak. Ya, jadi setiap ada masalah pasti susah buat nanganinnya. Jadi kita nggak punya, istilahnya nggak kayak orang, maksudnya kasarnya normal gitu ya. Karena psikologis kita sakit, jadi kita nggak bisa mikirin jalan keluarnya gimana gitu. Dan mutlak berarti harus ada pendamping dong. Coping tadi. Jadi kalau ada kamu akan cerita ke sana deh gitu. Ya, harus ada support sistemnya. Di lingkungan itu sendiri gitu ya. Jadi memang harus dirubah. Nah, tadi psikologinya rusak gitu ya. Tadi Kinan bilang. Itu bisa diperbaiki nggak? Bisa. Dengan lingkungan tadi, terus ke psikolog juga bisa gitu. Nanti ada latihan-latihannya juga, terapinya. Ada latihan-latihan terapinya? Oke. Nah, ketika itu kambuh nih, itu mental illness ini kambuh gitu ya. Karena saya bilang mental illness, ternyata depresi itu masuk dalam kategori mental illness ternyata ya. Depresi, mood swing, saya baru tahu nih. Gitu kan, sering dengar tapi ternyata itu ada kategorisasinya gitu. Nah, ini pasti akurat karena Kinan ini yang pernah ngalamin nih. Kalau ketika ngalamin mental illness tadi, itu ngeganggu aktivitas nggak? Ngeganggu banget. Nah, yang ketika kamu dalam posisi itu, kamu apa yang dilakuin sih? Diam di rumah atau gimana? Kalau misalkan lagi kambuh tuh pasti kerasanya pagi-pagi, paling kerasa. Jadi ketika kita bangun tuh kita, kalau yang depresi ya, yang nggak tahu yang lain, tapi karena Kinan depresi, jadi buat bangun dari tempat tidur tuh susah. Bukan karena malas, tapi emang bawaan dari penyakit kita. Berat atau berat banget. Jadi kalau itu mah katanya bukan lilin kayak mimpi. Gitu, nggak gitu. Kamu sadar gitu? Sadar, cuma gimana ya, ketemu orang tuh pasti dipikiran hari ini nggak mau ketemu orang kayak gitu. Moody banget. Terus pasti personal hygiene kayak mandi segala macam pasti keganggu kalau udah kambuh. Dan malas. Yang dirasain apa sih? Berat aja pokoknya, badan nggak bisa digerakin, berat. Terus selain dari mental juga ngaruh ke fisik kita gitu. Kayak tadi yang kita omongin di awal, ngaruh pasti ke pencernaan karena emang ada etiologinya juga kan. Kalau kita banyak pikiran pasti pencernaan kita keganggu gitu. Kalau Kinan ngalamin itu biasanya ngapain deh? Kalau Kinan curhat pasti ke teman, karena sekarang udah punya teman. Ada teman curhat. Ada teman. Ya Allah. Ada teman curhat. Jadi intinya ketika kita mau memperbaiki coping, kita harus cari coping yang kuat kan? Iya. Untuk menguatkan tadi lingkungan. Jadi modifikasi lingkungan. Nah, selanjutnya pengobatan apa sih yang dilakukan Kinan nih sehingga mampu move up sekarang? Gue bicara gitu kan, pingin sebagai penyintas ingin bicara ke teman-teman yang ini ngalamin, yang mungkin banyak yakin di belakang sana gitu, yang pasti dia ngalamin fase ini tapi dia nggak berani dan takutnya dianggapnya gangguan jiwa, kemudian dianggap orang gila gitu kan, padahal ini murni bisa disembuhkan gitu ya. Nah, ketika treatmentnya apa sih? Treatmentnya pasti ada dua, ya farmakologi sama non farmako. Jadi biasanya gimana teman-teman mungkin yang mengalami pengen pergi ke psikiater, kalau ke psikiater berarti nanti dapat obat gitu kan, kalau psikolog kita lebih ke pelatihan gitu. Nah, jadi gitu. Mungkin kita harus punya kegiatan produktif. Iya, itu juga bisa menyibukkan diri juga penting. Nah, kalau tadi di awal kan Kinan itu katakanlah tadi karena mungkin situasi keluarga yang kurang kondusif lah gitu ya. Iya. Ketika sekarang kan ngekos di sini ya. Iya. Itu suka pernah nggak kejadian katakanlah kambuh tadi? Iya, pernah. Pernah. Tapi kalau di rumah lebih sering karena mungkin kan semacam triggernya kan muncul. Iya. Nah, itu apa sih yang dilakuin gitu? Mungkin karena dari tadi juga kan udah ngomong. Kalau di rumah nih kan susah. Susah.
susah buat kayak ngungkapin perasaan gitu kan. Jadi Kinan orang tua tahu nggak? enggak. Enggak. Wow. Jadi kamu memutuskan untuk diem dan nggak bilang? Enggak. Ya. Harusnya kan bilang biar orang tua mungkin paham dan berubah dong gitu. Dan mungkin kan tadi dibilang bahwa untuk menyembuhkannya itu adalah memodifikasi lingkungan kan. Jadi otomatis lingkungannya nggak berubah berarti kan harus pindah. Hijrah tadi yang namanya ya nggak bisa kita diam di lingkungan yang sama yang nggak mau ngerubah kan gitu. Sementara kan kondisi psikologi Kinan sendiri butuh perubahan kan untuk menguatkan tadi mental illness tadi kan ya gitu. Oke, sekarang nih saya sih pingin apa ya yang spesifik deh buat teman-teman biar bisa sharing tanda-tanda apa aja sih yang memang sebetulnya lu depresi deh gitu kan. Ada kan mungkin kategori ada ringan, ada sedang. Mungkin ya tadi dibilang kalau saya pernah dengar di jiwa, kita nggak bisa tidur semalaman itu udah gangguan jiwa kan. Iya. Nah, kita nggak tidur semalaman nggak gangguan jiwa. Terus kita mikirin seseorang berlebihan juga itu gangguan jiwa kan. Karena kita tidak bisa berpikir yang normal banget kan. Iya. Nah, yang Kinan rasain, katakanlah tadi get spesifik karena yang Kinan alamin depresi. Iya. Tanda-tanda apa sih yang harus diwaspadai? Yang harus diwaspadai pertama mungkin dari ketika kita ngerasa orang lain nggak akan ada yang ngerti kalau kita cerita itu udah warning. Jadi ketika kita bilang bahwa orang lain nggak akan ngerti gue deh. Iya. Satu. Yang kedua tadi mati rasa. Jadi kita nggak ngerti apakah sedih atau marah sih. Iya. Jadi dalam kayak di ruangan hampa. Iya kayak gitu. Terus juga insomnia juga masuk, jadi nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur juga bisa. Soalnya kita kan kalau depresi tuh overthinking jadinya Pak. Jadi gelisah. Iya gelisah juga bisa. Ansietas juga bisa masuk tadi gelisah. Sebenarnya banyak gitu. Ada keinginan misalnya mengakhiri hidup? Itu kalau yang udah berat. Udah bisa. Berat, berarti resiko bunuh diri ada. Jadi dia ada keinginan kayaknya mendingan berhenti hidup deh gitu. Iya, ada keinginan pasti kayak gitu. Hati-hati kalau ngerasa bahwa gue udah nggak didengerin sama orang deh, nggak ada yang ngerti gue deh gitu. Kemudian udah mati rasa deh, gue itu kayak gimana sih gitu ya. Itu hati-hati tuh. Setidaknya ada 2 tanda itu yang memang kamu harus waspada banget. Udah waspada. Gitu ya. Nah, sekarang sesi akhir nih, Kinan ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Ya buat sahabat-sahabat DHP ini yang udah nonton nih. Mungkin kalau di luar sana masih banyak yang saya nggak berani buat speak up. Kinan saranin buat speak up, tapi lebih ke orang yang terdekat dulu gitu. Yang kalian percaya dulu. Terus jangan takut buat minta tolong gitu kan. Karena ini juga termasuk penyakit gitu. Jadi bukan kepribadian kita. Jadi yang emang kita harus tangani gitu, bukan didiamkan gitu. Sebenarnya banyak juga lembaga-lembaga di sini karena Kinan juga masuk Pikma kan. Benar. Ini anak Pikma nih. Iya. Karena Kinan masuk Pikma jadi banyak sekali channelnya gitu buat ke psikolog. Salah satunya ada di Puskesmas Ibrahim Aji juga ada. Itu gratis juga. Terus ada di UPT, ada di samping Ibrahim Aji Kinan lupa namanya, juga ada. Jadi pokoknya jangan takut lah intinya buat speak up gitu. Jadi jangan didiemin sendiri gitu ya? Jangan didiemin sendiri karena butuh penanganan juga yang kayak gini serius banget gitu, sama aja kayak penyakit kronis yang kelihatan gitu. Nah dengerin, jadi tanda tanya tadi merasa nggak dihargai, ngerasa nggak didengar sama orang, mati rasa gitu kan, insomnia mungkin ya, terus apalagi perasaan ingin mengakhiri hidup itu depresinya berat loh gitu kan. Udah berat banget. Jadi secepatnya kamu cari pertolongan. Nah kalau di DHB ada Pikma. Ada Pikma. Ada Pikma, ada penyintas nih Teh Kinan, bisa cerita, bisa sharing. Kemudian juga ada teman-teman, kalau tahun kemarin ketuanya ada Kang Yuzar. Nah, Kang Yuzar sekarang di MPOM nih, masih ada nih. Jadi sinyalnya banyak gitu kan. Bisa support sistemnya, insya Allah di Pikma itu sudah sangat kuat. Baik, itu buat teman-teman semua. Jadi infonya ini sangat berharga. Makasih Teh Kinan ya udah hadir dan mau berbagi sharing. Kemudian juga tentunya saya udah izin banget nih, mau bener nggak nih mau kita sharing, dan dengan yakin Kinan bilang iya Pak, karena saya pingin berbagi, pingin sharing, ingin teman-teman semua yang
yang belum speak up, yang belum kamu sakit deh sebetulnya gitu, cuman kamu nggak ngerti aja, cepat ngomong. Nah, saya kira nih memberanikan diri semata-mata niatnya satu, biar kita semua sehat secara mental gitu ya. Gitu. Oke, itu aja. Dadah.